sudah menjadi kesepakatan Bapak Ibu semua yang di sesi keagamaan ini tentang pesta malam. Jadi artinya sudah 100% ormas Islam yang hadir untuk memerintahkan kami sebagai pemerintah daerah untuk melaksanakan Perda tahun 17 tahun 2019 bahwa tentang pesta rakyat ini dibatasi bahwa pesta rakyat di waktu malam di rumah. Kemudian saya supaya lebih lengkap ini, dan tadi ada juga masukan-masukan baru. Misalnya tadi bahwa selain santri harus ada beasiswa yang lain. Jadi dari Timnas itu sudah di IPB, Institut Pertanian Bogor itu sudah ada 20 orang. Di UGM juga ada, di Padang juga ada. Jadi pendataan itu nanti akan kami data ulang, kita proses kembali tentang artinya perjalanan beasiswa anak-anak kita ini yang ada di beberapa perguruan tinggi. Kemudian kami sudah Bapak Bupati khususnya bertemu dengan Kapolda, yang juga termasuk saya, kemarin waktu pelantikan bersama Pak Kapolda, kemudian Pak Panglima kita. Kami menginginkan untuk tahun yang akan datang bahwa ada anak Muratara per tahun itu 15 orang yang diminta lulus di kepolisian. Dipermudahkan karena kalau kita misalnya tes langsung bersamaan dengan kota Palembang, kota lain, jadi daripada hasil nilai anak-anak kita itu agak lebih rendah dari sekolah yang lain. Jadi kalau distandarkan dengan sekolah yang di luar sana, di luar Muratara, itu tidak kejar. Ya. Jadi standar khusus tinggi nilai masa anak-anak Muratara itu minta di spesialkan. Ya. Ada anak Muratara itu 15 orang yang akan dibantu oleh pemerintah daerah untuk menjadi anggota Polri, juga TNI 15 orang. Ini mohon doa. Bahkan Pak Kapolda sudah menunjukkan kepada saya, tolong Pak Wahub, mana anak suku anak dalam yang akan kita jadikan polisi. Kami siap membackup dan membantu menjadi polisi. Jadi kita insya Allah banyak yang hal-hal yang sifatnya bisa kita bantu. Jadi bukan sekedar keagamaan saja, bahwa anak-anak kita pun harus tidak ada yang bisa jadi TNI maupun Polri. Kemudian Bapak sekalian, PAS ini akan kita ini Pak Profesor, kita buat untuk pembentukan BAS baru dengan artinya benar-benar pengurus itu tahu dan paham tentang BAS dan dia siap melaksanakan itu. Nah, saya yakin ketika tekanan surat edaran Bupati tentang zakat ini, dan kami akan sampaikan kepada setiap negeri harus dibayar zakat profesi, karena itu wajib, bukan anjuran, wajib harus dibayar. Kemudian saudara di perusahaan kita itu 4 perusahaan. Kalau mereka bayar zakat, masya Allah. CSR saja itu per tahun bisa kita kumpul. Kemarin kami sudah kumpul seluruh perusahaan oleh Pak Bupati. Tekanannya pertama, tidak boleh 60% pekerjanya harus pekerja lokal. Itu instruksi Bupati. Yang kedua, CSR itu dikelola oleh perusahaan sendiri, bukan buat buruh oleh pemerintah daerah. Nah, dana itu nanti terkumpul berapa per tahun, misalnya 20 miliar. Apa yang dibangun, kita tidak terkumpul. Nah, kemudian saya mengusulkan kepada perusahaan bahwa diminta nanti per bulan ada namanya sedekah murah tara, gebiar sedekah murah tara. Jadi misalnya per perusahaan itu nanti ngumpul beras berapa per bulan itu, misalnya dapat 10 ton. Nah, bulan ini di kecamatan Karangjayo itu buat 10 ton itu 5 kilo kan berapa banyak berapa? Murah tara bersedekah. Ini harus kita lakukan ini. Kemudian zakat. Jadi kalau dikelola BAS ini dengan baik, saya yakin BAS ini bisa per tahun itu 6 sampai 10 miliar lebih masuk di dalam kas BAS. Jadi kegiatan apa yang tidak bisa keluar 10 miliar? Guru ngaji kita belajar kecil saja. Nah, jadi nanti kita akan buat
seleksi untuk Pansel panitia untuk pengurus PASI yang baru. Nanti saya minta beberapa, misalnya ada Pak Nuri Matan, mantan Kemenak juga, Pak Jazili, mungkin Ibu Isan, mungkin belum bercium kan? Tapi awalnya nyuruh beliau kalau terlalu lama misalnya murataran, ajak ke Kementerian Agama. Jadi ada Kementerian Agama di Jakarta itu ada orang-orang arah di situ. Tapi itu baca ada foto di situ ya. Di mana tempat mantap menurut beliau, insyaallah. Jadi apa sekalian, tentang masalah sekolah anak kita di pondok pesantren itu nanti kita akan ulang. Mana yang perbaikan itu juga termasuk apa yang disampaikan Pak Jabar itu ada juga dalam rencana kami. Tapi kalau dilihat dari sini, anak-anak yang kita sekolahkan biar semua sekolah di Muratara, artinya bukan kualitas Muratara ini kurang baik, bukan. Artinya ketika itu memang terjadi, nah sekolah di Muratara ini harus meningkatkan kualitas dan mutunya, baik guru maupun fasilitasnya. Karena supaya pemerintah mengeluarkan dana banyak, fasilitas ini harus dicukupkan, disiapkan untuk anak-anak kita sekolah di sana. Supaya betah guru-gurunya, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, terus kalian, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sebelum akhir ini kami ucapkan ribuan terima kasih. Bahwa ini jangan untuk yang pertama, juga untuk yang terakhir. Jadi kita terus ada permasalahan apapun, mari kita sama-sama. Saya akan memberikan peran besar untuk para ulama, para kiai membangun Muratara dengan baik. Bukan hanya sekedar untuk urusan agama, tapi urusan apapun itu semua jadi urusan kita sebagai ulama. Bukan sekedar urusan agama. Urusan apa saja, di bidang apa saja, itu adalah peran pentingnya mengawasi. Jadi untuk pesta malam ini, camat dengan kades sudah kami sampaikan, ditegaskan oleh Pak Bupati. Waktu kumpul kades kemarin dan kades sudah siap. Masalah penyetruman, tidak boleh nyetrum. Jadi aman nian, mau bupati baru, bupati bukan angan-angan. Kemudian perusahaan kami minta tolong setiap bulan lepas ikan, suruh lepas ikan banyak-banyak. Melalui CSR juga nanti kita ada namanya nelayan Muratara. Jadi yang nyentrum itu stop nyentrum, tapi bukan tidak ada solusi. Mereka stop nyentrum, dikumpul jadi kelompok nelayan Muratara. Untuk kita kasihkan mereka insentif untuk apa? Jadi penjaga sungai Muratara. Jadi tidak itu. Jadi tidak boleh nyentrum, itu aja kok. Ujungnya. Kita kasih jalan solusi ini ke depan. Kenapa sungai ini masih keruh? Bupati, wakil bupati tidak bergerak, bukan tidak bergerak. Sekarang hanya solusinya apa? Mereka berhenti dopeng itu. Kalau tengok Pak masuk dalam lubang itu keluar mikir. Itu kalau tidak karena garam perut tidak sanggup masuk lebih. Naik gunung turun gunung itu, menengok anak ini mati tidak makan, kita neganya kita nyuruh berhenti. Sementara solusinya kan mati di kapal. Jadi berhenti, jangan lagi dopeng, ini solusi. Nah, itu penting, dengar itu seperti itu. Jadi, bapak sekalian, ini tuh baiknya gawian kita. Mau ada terus, BTW Muratara ngajak kamu sama-sama berbagi tugas. Nah, itu nanti baik seluruh ormas, seluruhnya harus ada program kerja setiap ormas. Program kerja aku per bulan. Kemudian harus ada laporan ke Kisra, kemudian di mana. Jadi supaya tahu kegiatan itu apa. Jadi terus kita memang benar-benar digerakkan organisasi ini. Supaya kita jangan jadi maaf katanya itu bahasa kita tuh kapan masalah ada dana kacang gitu kan. Nanti sudah dapat pas bergerak ya berani juga berani juga berlaku. Jadi yang berani itu jangan lagi itu akan ada gerak dapat sekian, yuk kita sama-sama apa nanti programkan ini supaya. Nah kami sebagai pemerintah daerah ini mau kawin ini mau kasih bantuan sekian dana riba. Apa dikawin? Tahun ini. Ini cocok kalau ditambah tahun depan 600 jadi 1 miliar. Kamu tengok kawin 500 tinjuk. Dilanggar loh. Jadi pertanggungjawabannya nanti hilang. Oh ada nambah. Yang ada udah cukup ya dia apa namanya tidak beres. Tapi kalau dibuat program itu berarti cocok tahun depan ditambah. Ini tergantung dengan kemampuan anggaran yang ada. Jadi kita sekalian 2021 kok. Kalau sampai saya dengan Pak Devi lolos dari kondisi yang ada, berarti memang hebat Bupati Muratara. Bukan saya, Bupati Muratara hebat. Kalau lolos. Nah Bapak, defisit kita hari ini anggaran di 240
miliar. Belum ditambah utang itu 197 miliar. Jadi dana kita ini tadinya 1,1 triliun, sekarang menjadi 800,8 triliun. Hilangnya 400 miliar. Walau baca pakai miliar, ada kandidat yang lain doang. Jadi saya belajar terus dengan beliau. Jadi ini bagaimana Pak Bupati itu saya suruh keluar terus. Berangkatlah Pak Bupati keluar, cari set banyak-banyak. Kalau sampai Bapak Bupati tidak mewujudkan anggaran berantara 1,5 triliun, berarti tidak ada masalah. Kata beliau, nah siap. Jadi saya biarlah membuka aku nunggu bukan apa. Kalau yang terjadi lah. Kan biasanya kalau nggak keluar itu kan bagi kami yang ke BDB ini tahu lokal gedenya. Kapan sekali pergi di 2 hari begitu, hotel untuk wakil bupati per malam itu 5 juta sekian. Jadi kalau pergi 3 hari 15 juta terbaik. Dan pergi dalam sebulan. Iyalah. Bukan soal ada dosen kan artinya kan. Tapi karena untuk kepentingan masyarakat Sumatera biarlah sekompaknya. Biarlah Pak Bupati kalau pergi lewat kan. Cuma jelas kalau banyak anis biji itu awak dong. Ada orang lihat kan. Jadi ini ada kebersamaan di situ. Jadi awak tuh kapan pegawai suara atau orang tidak kamu. Jadi bergila gitu. Itu orang sahat. Orang sahata, orang sepadan jadi itu sama-sama baik. Awak ajak, sudah minta. Jadi ke depan tuh kita masih ada 4 tahun lagi untuk berkiprah dengan baik. Apapun resikonya saya berdoa pada tim untuk kemaslahatan orang banyak, kami tidak peduli. Mereka kata, Yoga, jangan untuk pesta malam. Mereka kamu kepentingan 5 tahun ke depan. Permasalahan ini adalah permasalahan aturan harus kami lakukan. Yang tak kalah penting pertanggungjawaban saya di hadapan Allah nanti di akhirat. Kalau sampai pesta malam sudah tutup perdanya, bermasalah dengan negara, bermasalah dengan Tuhan. Nah, Pak Kira, kita masuk apa? Kalau Pak Iwan TP yang siang malam TPC, itu masuk akun luar. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak mencegah itu. Sementara sedang melakukan rekuaso, tidak dicegah ini, berarti kita memang berat-berat tidak bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi minta tolong berikanlah, siarkan kepada masyarakat pengertian yang aku harus tutup, aku harus berikan juga. Jangan lagi ada yang untuk yang tidak paham atau tutup kesalahan. Padahal itu setuju dari ini. Ada usaha lagi ya. Ayo kita sama-sama ngomong. Hidupkan Muratara ini karena kita hidup lahir di sini, dibesarkan di sini dan orang asli Muratara. Kita ditunggu oleh para leluhur kita, oleh para pahlawan kita, oleh tua-tua orang-orang tua kita. Hari ini, lama ke depan, bahwa pemerintah bersama dengan para ulama bersama-sama bangun Muratara dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Muratara atas inisiasi sarasehan keagamaan ini. Insyaallah nanti mungkin ada lagi sarasehan pertama dari NU, dari Muhammadiyah, apa yang bisa dilakukan. Tidak harus di sini, mungkin ada tempat lain untuk silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, SCP selaku Majelis Ulama Kabupaten Sulawesi. Berikutnya di belakang nanti ada Kiai Fatri, mohon siap-siap. Kiai Fatri dari NU. Terima kasih. Kemudian Kiai Fatri dari NU. Di belakangnya ada Dr. Abdul Jabbar dari Muhammadiyah. Selanjutnya setelah Ustaz Abdul Jabbar, Pak Zainul Ma'arif, siap-siap Ustaz Zainul Ma'arif dari Forum Pesantren. Kemudian di belakangnya Tokoh Haji Faisal Abdul dari tokoh ulama dan tokoh agama dan ulama. Terima kasih. Kemudian selanjutnya setelah Bapak Haji Faisal ada Dr. Haji Saidi sebagai Inti Kabupaten Sulawesi. Ustaz Saidi. Mewakili DMI, mewakili DMI, Dewan Masjid, Ustaz Rafizen atau Saban, mana Ustaz Saban? Rafizen, oke. Kemudian saya nanti mewakili BK. Itu, Ustaz
BK PNI Ustadz Syaban mewakili BK Badan Koordinasi Jadi ini mohon ini sebentar, ini kami jelaskan karena ini keterbatasan waktu kita mau cepat ini kan. Jadi sebahagian nanti forum-forum dan ormas serta lembaga yang lain itu lagi ada gimana lagi kita tambah lagi sebanyak mungkin. Ini kan untuk kita hari ini sebagai simbolisnya ya. Forum desa ini FKUD, MKDM, kita buat semuanya nanti kita setelah ini baru nanti dicap ini per ini ada capnya nanti per organisasi per lembaga ada cap biar lengkap. Nanti kita ini lagi. FKUD lagi belum FKUD? Ini ada lembaga kedua nanti ya. Oke. Foto. Kita video dulu. Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1442 Hijriah bertempat di Off-Room Pemkab Musirawas Utara dalam rangka pertemuan sarasehan keagamaan Ormas Islam, lembaga Islam, pimpinan pondok pesantren, para ulama dan tokoh agama dalam Kabupaten Musirawas Utara dengan ini membuat statement bersama dan menandatangani statement ini. Pertama, mewakili dari unsur MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Musirawas Utara, mewakili dari PCNU Kabupaten Muratara, kemudian mewakili PD Muhammadiyah Kabupaten Muratara, Forum Pondok Pesantren Muratara, tokoh agama dan ulama, Ikatan Persaudaraan Haji Muratara, Dewan Masjid Muratara, BKPRMI Muratara, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Muratara, Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, FKDM, MFK, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat di Kabupaten Musirawas Utara. Kami meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Muratara, untuk menerapkan memberlakukan peraturan daerah nomor 17 tahun 2019 tentang pesta rakyat yang di dalamnya terdapat ketentuan pesta malam, karena kami memperhatikan bahwa pesta malam tersebut sudah banyak mudaratnya dari manfaatnya, dan dengan ini kami berkesimpulan bahwa pesta malam harus ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada kita dan membimbing kita semua. Ini semua tidak lain adalah untuk masyarakat kita, keluarga kita di Musirawas Utara, terutama generasi muda yang sebagai penerus kita yang akan datang. Muara Rupit, 18 Maret 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.